kita ketemu lagi dalam talk show Rumah UMKM. Mas Freddy, apa kabar? Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Aldi sore ini? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Ya, Pak Seneng Aldi, ya. Iya. Dan silakan diperkenalkan. Iya, kali ini kita kedatangan ibu-ibu kita hari ini luar biasa. Bukan ibu-ibu ini. Apa mbak? Nona-nona. Oh, nona-nona. Ini ibu-ibu hebat ini. Ibu-ibu ini dari Perkumpulan Pengusaha Kreatif Indonesia atau bisa disebut dengan Pekrindo, dengan ketuanya Ibu Ida Kurniati. Selamat sore Bu. Selamat sore. Nah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Lebih dekat ke mikrofon Bu, Iya. karena suaranya jadi Nanti nggak suaranya jelas Ibu kalau nggak mepet mikrofon nggak dapat yang merdunya nggak. Nah, di sini Bu Ida membawa siapa nih? Kok banyak banget di sini? Iya, kami ini membawa dua anggota kami. Dua anggota Iya, ya. dua anggota kami ini semua kria. Kria produknya. semua. Oke. Dengan siapa mungkin diperkenalkan? Ini ada Mbak Tamara. Mbak Tamara. Selamat sore. Pakai Blazenki kah? Enggak ya, Tamara aja. Kemudian nanti yang satunya yang nanti akan muncul siapa itu? Ada Mbak Kolifa juga. Mbak Kolifa. Selamat sore Mbak Kolifa. Oke, kali ini kita akan membahas temanya dengan luasnya pasar kria bagi pelaku UMKM. Baik, di sini saya mau menanyakan dulu ke Ibu Ida ya. Ibu Ida ini selaku Ketua Perkumpulan Pengusaha Kreatif Indonesia. Ini kalau boleh tahu ini mulai aktifnya perkumpulan ini sejak tahun berapa, Bu? Awalnya kami bentuk itu setelah pelatihan Sulampita pada tahun 2018. Oh, 2018. Waktu pandemi atau Sebelum pandemi sebelum pandemi bikin buat kelompok perkumpulan. ini. Nggih. Ya. Itu gimana? Waktu membentuk itu memang ada dari teman-teman pelatihan itu yang berminat ingin membuat satu perkumpulan atau gimana? Ya, awalnya ketua lama ya, yaitu ada ketua lamanya. Mbak Deborah menghimpun kami untuk jadi satu perkumpulan. Ya. Waktu itu namanya APKJ, Asosiasi Pengusaha Kreatif Perempuan Kreatif Jawa Timur. Lalu kemudian kami legalitaskan menjadi Pekrindo. Pekrindo berubah menjadi Pekrindo. Pekrindo. Nah, yang aktif di sana, kau boleh tahu kan? Saya kurang paham ya mengenai kria. Banyak hal kan yang ada di kria ya. Betul. Itu apa aja? Apakah mungkin saya tahu yang di depan ini ada tas, apakah sama? Atau mungkin ada karya-karya yang lain yang bisa gabung di sana ini? Kami ada beberapa karya, ada olahan kain seperti ekoprint, shibori juga ada, lalu ada sulampita. Sulampita. Iya, lalu ada juga bleaching, kaos bleaching. Ya. Tekniknya dari pewarna pakaian. Iya. Oh, menunggu bocoran. Apa? Apa ini? Bukan hanya bisa jelaskan ini. Apa itu? Teknik cabut serat. Teknik Iya, cabut. teknik cabut serat. Apa teknik cabut ini? Apa teknik cabut? Atau gimana ini? Dari bike clean yang nanti kita untuk mencabut warna kaos itu. Oh. Kan ini kaos kan punya warna. Nah, itu Ya. dari backlink itu untuk mencabut warnanya sehingga menjadi suatu motif. Atau nanti waktu sesi kedua aja, Mbak siapa? Ya, ini masih kisi-kisinya ini. Ini untuk perkenalan saja. Nanti Mbak Kolifa nanti yang akan mekanismenya nanti yang menjabarkan Mbak Kolifa. Ya. Kalau boleh tahu anggotanya sudah berapa aja? Sampai saat ini anggota kami 109 orang. Di Jawa Timur aja. Jawa Timur aja. Jawa Timur. Jadi di luar Surabaya ada Sidoarjo, Gresik, ada pula sampai jauhnya itu Jember. Ada Lumajang juga ada. Jember. Nah, Ibu kan Bu Tamar kan selaku anggota ya? Ya, anggota kami. Apa yang Ibu dapatkan atau yang bisa nikmati dari ikut perkumpulan ini, Bu? Nah, banyak. Apa aja manfaatnya? Kita dapat misalkan pingin legalitas gitu, legalitas usaha kita kan ada legalitasnya. Semisal halal. Kalau Mamin karena PRT kan. Kalau ini merek, merek ya. Saya ngurusi merek. Ini kan yang dari perkumpulan itu ada info, ada pengurusan merek di sini. Ya. Biasanya gratis gitu, kita dikoordinir sama diuruskan ya ibaratnya. Gitu. Kalau selain itu apa nih yang bisa rasakan oleh Bu Tamara?
kita bisa ikut pameran. Pameran. Ya. Sama ini berapa pameran yang diikuti dari 2000 ikut tahun berapa Ibu? Saya mulai dari awal. 2018. Ya, pameran kalau di daerah Sidoarjo, di Pendopo biasanya. Yang kemarin, yang barusan saya pameran di Jakarta. Di Jakarta. Brilliant Planner. Wih. Saya kebetulan 1 minggu di sana. Wih, 1 Itu minggu. untuk kain Shibori saya. Satu 1 minggu di sana dan kita dapat fasilitas semuanya dari BRI Jawa Timur. Oh, Jadi, disupport sama BRI ya. akomodasinya semuanya dari sana, termasuk pesawat, hotel, antar jemput, semuanya dari sana. Pasti gak kepengen. Pameran di mana? Di Jakarta. Jakarta, JCC. Oh. Di JCC. Enggak kepengen tadi sponsori gitu. Kita berangkat seminggu ya. Terus kalau untuk payung itu festival payung setiap 1 tahun sekali di bulan September Iya. pasti ke sana. Itu 5 hari. Oh, iya. Kemarin di Balai Kota, halaman Balai Kota. Iya, di Solo. Kita juga nggak hanya payung, kita juga bawa tas, bawa produk-produk kami yang lain. Kemarin saya sama Pak Aldi bawa tas dikejar orang. Ternyata tasnya orang itu katut ya. Tapi kan karya kita. Tapi selalu ada ini Bu, ada donaturnya gitu ya. Ada yang membiayai. Foundationnya. Oh bukan, kita kan mendapatkannya istilahnya menembus dinas gitu. Dari dinas nanti ada plafon, ada untuk pengurusan ini gratis gitu kita. Ada kurasinya. Ada kurasi. Bukan kalau kurasi untuk dulu. pameran-pameran tadi yang disebutkan. Ada yang- Karena kan yang ke Jakarta kan sempat disponsori oleh Kita dari- kurasi dulu. Kita kurasi, kita ngisi link produk kita, saya kirim dikurasi di apa ya dinilai di sini. Iya. Layak apa enggak? Kalau layak baru layak baru kita sponsori. diberangkatkan ke sana. Ya. Oh, berarti ada yang mensupport Ada ya. yang mensupport. Gitu. Oke, seperti di Solo juga kayak begitu ya. Iya betul. Payung juga Dekorasi begitu. juga ya. Dikurasi juga. Rame Oke, tuh oke. yang di Solo itu payung rame itu. Yang payung rame ya Mas? Rame. Iya, Itu iya. wisatawan banyak datang sana, rame banget. Iya. Eventnya mendunia itu. Iya, enggak. Itu kan kita 5 negara. Betul. Dari India, Pakistan, Jepang, sama Korea sama Indonesia. Benar. Oke, ya kalau yang dari Jawa Timur wakilnya cuma Pekrindo aja. Banyak sih. Banyak ya. Komunitasnya sulam, rajut, origami gitu. Kita komunitas saya kan sulam. Komunitas saya itu seluruh Indonesia. Jadi ada dari Aceh, dari Kalimantan, dari mana-mana itu masuk di komunitas sulam saya itu. Oh. Terus komunitas rajut juga seperti itu. Ada lagi. Iya, satu Indonesia juga ngumpul di situ. Loh, nun sewu ya. Kalau kayak komunitas untuk menaungi craft memang selain Pekrindo ada ya, ada banyak ya. Ada. Semua masuk ke binaannya Dinas Koperasi Semuanya. Jawa Timur. Oh, jadi dari yang mau ikut pameran ya tadi ya dikurasi atau diseleksi dulu ya. Seleksi dulu. Diseleksi dulu. Layaknya gitu. Terus kemudian selama di sana ikut pameran ya pasti nggak tahu ya ada ibaratnya ya jual belinya atau Iya, gimana? ada. Kita sebelum ke sana kalau kemarin yang kurasi kan BRI kan. Iya. Jadi kita memang harus pakai produknya BRI. Jadi kita penjualannya juga harus Melalui- harus melalui QRIS-nya BRI, Iya. rekeningnya BRI. Lumayan nggak Demo. waktu ikut pameran? Lumayan, alhamdulillah. Wush. Terus yang perlu kita ambil lagi ilmunya. Kita ke sana kan dapat ilmu, kita lihat Pengalaman. yang rame jual itu yang seperti ini, yang seleranya orang sana itu seperti ini. Akhirnya kita jadi tahu setelah dari sana gitu. Wih, Oke. Nah, ini display yang produk-produk yang di display ini apakah mewakili punya beberapa anggotanya Pekrindo atau dari ibu-ibu ini? Kalau Kalau yang saksiku di bawah. ini baru saya. Oh, ini yang masih ini. anggota yang hadir, Pak. Oh, yang hadir. Oh, ini anggota yang Iya, hadir ya. Nanti berikutnya ya hadir kan. Anggota kami nanti bergiliran kalau Bergiliran diizinkan hadir. memperkenalkan produknya ke Radio Mercury. Kita juga buka pelatihan Pak untuk ini. Oh, gitu. Dan saya juga sudah difasilitasi untuk sertifikat mentornya sudah ada. Oh, jadi Mbak siapa namanya? Mbak Tamara. Mbak Tamara itu sudah ngerangkep jadi mentor juga sekarang ya. Iya, Oke. sudah lama sih. Oke. Berarti menarik ya. Kemarin kita ketemu sama kurator. Iya. Sekarang pelaku usahanya. Iya. Ya, mungkin- sekaligus mentor gitu ya. Betul. Mungkin juga kita tanyakan juga ya kan. Kemarin dari kurator memang yang namanya craft itu kalau di dalam pameran ya nun sewu. Bisa dibilang sulit, bisa Iya. dibilang mudah Betul. untuk mendapatkan seorang customer dibandingkan Iya, UMKM yang sifatnya makan minum ya. Iya. Nah,
selama ikut pameran di beberapa memang dirasakan begitu atau gimana? Emang begitu. Jadi triknya, ilmunya kita harus tahu seleranya. Misalkan saya berangkat ke Solo untuk festival Ya. misalnya. Saya 2 kali ke sana sudah tahu seleranya orang sana itu seperti apa. Jadi kita menyediakan produk yang seperti mereka mau. Wah. Kalau di Solo apa Kalau waktu di itu? Jakarta, Solo itu kalau tas-tas gini masuk. Kalau Jakarta lebih ke atas lagi, kualitasnya harus lebih bagus, modelnya harus lebih bagus, jahitannya harus halus banget gitu. Harga berapa tuh mereka nggak masalah, yang penting cocok. Cocok ya. Iya. Nah, ini sebagai ketua Pekrindo nih. Pekrindo. belum terbiasa. Iya. Itu dalam menaungi anggotanya bagaimana, kan banyak aneka macam ya. Mulai ada yang ya namanya orang kerajin kan sesuai selera, ada yang sesuai kemampuan. Gimana untuk menyamaratakan supaya ikut pameran sebagai ketua gimana? Iya, ini tadi Mbak Tamara sudah jelaskan. Awalnya itu kita kurasi. Kurasi itu tetap ada. Undangan. Jadi umpamanya ada link pameran ke luar kota. Mungkin dari BRI itu nantinya anggota yang punya produk yang bisa untuk mengisi itu akan dikurasi dulu awalnya. Lalu kemudian tetap kita mengacu ke legalitas juga. Berarti yang ibaratnya anggota yang belum memenuhi kriteria kurasi tidak diterima jadi anggota ya Bu Ida. Bukan. Tidak belum bisa disiapkan untuk mengikuti pameran. Oh, pameran. Karena kurasi dalam hal ini produknya Pak, hasil karyanya. Apakah sudah bisa layak untuk ditampilkan atau belum? Bisa jadi anggota. Bisa, tapi kalau untuk pameran harus dikurasi lagi gitu. Kurasi dulu. Pak Aldi terpesona dengan tas. Kalau Bu Ida, Ida namanya betul ya? Iya. Bu Ida produknya apa Bu? Saya Sulampita Pak. Kreasi Sulampita itu meliputi hijab, bros juga. Bros Sulampita juga ada mukena. Oh, Sulampita, bukan sulam alis Pak Aldi. Bukan sulam alis. Tapi menarik ya, tadi disampaikan oleh Mbak Tamara juga bahwa kan memang tidak mudah ya untuk dalam tanda petik menjual dibandingkan produk-produk Mamin ya. Iya, betul. Nah, kalau strateginya itu adalah mengikuti selera. Mengikuti selera dan paham keinginan calon customer, calon bayarnya itu kayak gimana. Mungkin Bu Ida punya strategi yang lain juga. Gimana Bu cara menghadapi apa tadi sulam apa? Sulam alis ya. Sulampita. Sulampita itu Bu. Ini apakah marketnya juga cukup besar? Penggemarnya banyak begitu? Kalau Sulampita sendiri memang ada kompetitif juga ya. Kompetitifnya itu dari bordir Pak. Oh itu. Iya, kompetitifnya di bordir. Bedanya apa Bu? Ya, kalau Sulampita sama? Iya, kalau Sulampita itu kan handicraft ya. Pakai tangan pakai ya. tangan. Kayak yang dipakai ini dah. Iya. Oh. Itu kan kalau bordir pakai mesin. Iya, bordir pakai mesin dan bordir itu bisa sama kualitasnya dari A ke B. Kualitas si A dengan si B itu bisa sama karena bordir kan mesin, Pak. Sementara kalau Sulampita sendiri handicraft itu kan tiap orang kan beda-beda kreatif imajinasinya untuk buat sulam itu. Kualitasnya juga berbeda karena terbuat dari tangan yang berbeda. Tapi kalau Nun Sewu, saya lihat dari Nun Sewu dari jilbabnya jenengan ini ya. Kalau yang Sulampita tuh lebih kayak timbul gitu. Timbul, 3 dimensi. Dibandingkan sama apa namanya? Bordir. Bordir ya. Iya. Dan bordir itu dia punya apa namanya? Desainnya itu agak kaku ya, Pak, karena kan dia mesin ya. Kalau kita kan sesuai kreativitas kita saja. Kreativitas. Iya. Tapi ini bisa customize ya, Bu? Bisa custom, bisa. Bisa ya. Ada bahkan pelanggan saya itu minta di topi. Topinya itu minta disulam. Sepatu ya, juga. Sepatu juga ada yang minta disulam, tapi mau ikut Pak Aldi. Jenggotmu itu tak sulam. Asal jangan sulam alis ya Pak. Nggak bisa ya? Saya nggak bisa sulam alis. Pak Aldi mau pesen tadi pakai topi-topinya Pak Tani. Nggak bisa caping itu. Nggak bisa disulam ya? Nggak bisa. Iya. Lalu hal kedua lagi keunikan produk saya, di mana saya ini Sulampita saya combine-kan dengan sulam benang. Jadi teori sulam benang saya padukan ke Sulampita. Karena teori sulam benang sendiri sama Sulampita memang agak ada bedanya sih. Enggak ini teorinya. Jadi itu saya combine-kan. Jadi keunikan produk saya di situ.
Sejauh ini untuk yang pengrajin Sulampita sudah banyak, Bu? Di komunitas Pekrindo sendiri ya lumayan banyak, ada sekitar 70% ya Mbak, yang bisa, karena memang cikal bakal kita Pekrindo itu APKJ itu dari Sulampita. Jadi almarhumah itu almarhumah Deborah bikin komunitas APKJ itu dari teman-teman yang sudah ikut pelatihan Sulampita di Dinas Koperasi. Berarti bisa pakai nama APSI, Asosiasi Pengusaha Sulampita Indonesia. Ya, tapi dulu APKJ apa? APKJ, Asosiasi Perempuan Kreatif Jawa Timur. Jawa Timur. Kemudian berganti menjadi Pekrindo. Berganti itu karena waktu pengajuan legalitas itu kan namanya nggak nemu atau sama gitu kan. Akhirnya balik lagi sampai dengan yang tidak ada yang beda gitu. Yang benar-benar beda ya Pekrindo ini ya. Pekrindo. Kepanjangannya apa kepanjangannya? Pengusaha Kreatif Indonesia. Pengusaha Kreatif Indonesia. Memang agak sulit. Ini sengaja dibuat pengusaha supaya nanti doanya kita semua jadi pengusaha begitu. Amin. Kan sudah ikut pameran kan pengusaha. Amin. Iya. Jadi memang mindset kedepannya mantan ketua kami itu kepengen anggotanya semua jadi pengusaha. Jadi dibikinnya judulnya ya Pengusaha Kreatif. Pengusaha Kreatif. Dan anggotanya sudah berapa? 109 orang. 109 dan itu aktif semua ya Bu Ida ya? Insya Allah aktif semua ya. Aktif. Dan bismillah laku semua ya? Bismillah, semoga amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillah dari beberapa anggota kami ya seperti Mbak Tamara ini, terus Mbak Kholifa ini, alhamdulillah juga ngomset juga sih. Buktinya sudah sampai ke Solo, sampai ke Jakarta. Barusan ikut Inakraf kemarin. Inakraf juga. Ketemu bapaknya. Bapak Jokowi. Iya dong, ketemu bapaknya berarti ya. Iya, dikunjungi. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita break dulu ke pesan-pesan ya Mas Brat ya. Siap. Oke, kita lanjutkan Rumah UMKM dan senang ya hari ini kita berkenalan dengan teman-teman dari Pekrindo, pengusaha perkumpulan pengusaha kreatif Indonesia yang diketuai apa Mbak Ibu Ida Kurniati AMD. Ya, AMD itu ahli media apa Bu? Saya sekretaris. Oh sekretaris ya. Oh AMD itu macam-macam ya. Betul. Oke, ya. Dan Bu Ida ini muridmu ya? Ya, batch yang saat ini lagi berjalan 9 dan 10. Ya, sudah mulai ragu-ragu karena besok harus evaluasi ujian. Sekarang siaran besok ujian. Pulang ini langsung belajar. Kalau tadi ada Bu Ida, ada Bu Tamara. Sekarang kita berkenalan dengan Ibu Kholifa. Selamat datang Ibu. Iya Ibu. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini tadi yang mungkin dari sahabat UMKM yang tanya, kok ada yang menjawab dari belakang tadi kedengar suaranya. Nah, ini orangnya. Karena waktu itu Bu Ida mengenalkan tentang bleaching ya. Bleaching, ya. Apa produknya apa aja yang? Kaos bleaching sama itu ada kaos cap godong. Cap godong. Oh, iya. Cap godong itu maksudnya terbuat dari godong. Bukan ya? Cap godong itu ya godong yang dicap. Dikasih daun yang dicap. Capnya diwarna. Cap daun gitu loh, dicapi daun. Iya, tapi tutup mereknya godong. Kamu be. Keren tapi ya. Apa namanya? Produknya keren. Cap godong itu kan bikin orang cap godong. Keren. Godong diwarna tempelin. Ya, gitu. Tadi bisa bikin gini pakai daun pisang. Itu penuh. Si Toto tutup. Itu pakai apa Bu kalau bleachingnya? Kalau cap godong ini pakai cat akrilik. Terus dari sablon. Model sablon ini. Tapi dari motifnya itu dari daun yang kita pilih apa ya. Kita pilih bentuknya daun yang mungkin cari yang unik tapi yang seratnya harus yang muncul. Ya, yang muncul nanti terus dikasih cat, tinggal ditempel aja gitu. Berarti kayak jati gitu bisa ya? Kalau jati itu biasanya di Ecoprint. Berarti kan yang muncul apa? Ini tiruannya Ecoprint tapi yang sintetis. Oh, ini daun apa, Bu? Ini daun salam ini. Bukan ya? Assalamualaikum. Bu, ini yang jelas pasti down payment Bu. DP berarti bayar dulu dari depan. Down
sampai. Ini daun srikaya ya? Hah? Daun srikaya. Loh, yang produksi kan ibu kotanya. Daun srikaya. Oh, srikaya. Maksudnya buahnya itu namanya. Oh iya. Daun srikaya. Jadi kita bentuk tinggal tempel-tempel kreasi kita aja. Berarti daunnya diwarna tempel di kain. Iya. Terus habis itu di bleaching. Nah, kalau bleaching beda lagi. Kalau ini apa? Ini tekniknya apa bukan? Gimana tekniknya? Ini dari cat akrilik, daun kita kasih pewarna Warna cat akrilik, tempel-tempel. terus kita tempel. Sudah kita kreasikan sendiri dengan bentuk imajinasi polanya. Kita. Iya, Ini polanya. ditanggung tidak luntur atau luntur tidak ditanggung? Insya Allah nggak luntur. Insya Karena Allah. saya sudah punya, saya pakai sendiri sudah bertahun-tahun. Pakai kucek bukan mesin cuci ya. Pakai kucek itu dikucek tangan gini aja enggak luntur. Insya Allah enggak luntur kok. Keren ya. Ini apa namanya, kreativitas yang memang kalau kreativitas itu kan nggak ada harganya. Iya. Mbak apa namanya, Khalifa ya. Iya. Bu Khalifa, kalau yang kayak gini juga customize bisa ya. Artinya orang Bisa. datang, Bisa, aku bisa. pengen bikin yang kayak gini untuk Bisa. Itu kaos bawa sendiri atau kaos dari jenengan ini? Dari saya jual Kaosnya ya. Itu Kalau untuk- modelnya kayak gini berapa? Berapa itu, Bu? Ini 150-an. 150. Itu untungnya yang di warna itu yang depan. Kalau yang di warna di belakang kayak kita kerian. Loh, enggak, depan belakang. Depan belakang. Apa ya? Iya. loh. Oh, kecil ya gak kelihatan. Kalau Iya. yang ngeblok di sini ya kayak orang kerian. Oh, tapi itu bikin inspirasi saya. Nanti saya coba ya bikin kayak gini. Iya. Jadi ditoto, daunnya ditoto sret. Keren itu, Keren, Pak. ya. Iya. Iya, kerian ala Spiderman. Semua Iya. Bagus. Iya, oke. Oh, ini 150-an. Iya, Kalau sama kaos dengan bleaching sama. ini bleaching. Enggak, maksudnya harganya sama. Harganya sama. Nah, kalau bleaching tekniknya Kalau gimana, Bu? bleaching Gimana itu kita gambar motifnya dulu, setelah itu baru kita cabut dengan pemutih. Pemutih pakaian, boleh ya sebut merek. Oh, pemutih. Pemutih ya. Pakai pemutih kita semprot. Tapi lihat jenis kainnya. Kalau kiranya kainnya itu yang gampang, bahasa Inggrisnya memet, Belat. Ya nggak kuat kalau kena pemutih kan, Iya. yang bisa memet itu sobek gitu. itu dicampuri air. Oh, ini. Pemutihnya. Kalau kelihatannya kaosnya harus katun, tidak boleh ada polister. Oh, harus katun, nggak Ya. boleh action, nggak boleh. Nggak boleh, kalau ini harus katun. Kalau ini kalau ini boleh. Kalau ini boleh, Pak. Duh. Oh, ngibarin Iki loh. bendera. Kamu udah komentar gambarnya Iya. ngelirik. Hai. Oh, ini kalau yang bleaching harus katun dan kainnya jangan yang 100 memet. Iya. 100% harus katun. Kalau untuk cap godong Bebas. semua bebas. Oh. Yang penting jangan pakai karton, nggak bisa. Kaos, Jin bisa kalau cabut warna. Oh. Jin bisa. Oke. Jadi itu motif dulu kita gambar, baru kita cap. Bu Khalifa, ini tergantung ukuran juga kan ya. Kalau yang Iya. XL gini harganya lebih tinggi dong. Memang. Enggak? Atau sama? Nggak, Kurang lebih sama. Selisih 5.000 kali. Kalau panjang selisih 10.000. Kalau dengan panjang. Saya 8 XL loh, Bu. Masa saya 9.000? Hitung aja. Dikali Iya. 40 berarti. Ya Allah, larangnya. Tapi nanti gampang, Pak, sama saya. Kalau Freddy dibalik aja, Iya. godongnya yang banyak. Ya itu tadi daun pisang tadi bikin inspirasi saya. Mbak pikir aku pepes. Dibuntel lah ya. Iya, lah ya daun pisang, buntel daun pisang, baru disablon kaos. Itu nono lepet lewat nih. Iya, jadi bukan apa namanya cap godong, tapi Iya, godong cap ready. Bisa juga yang bleaching itu saya kombinasi dengan pewarna. Jadi Warna-warni. ya, jadi itunya bisa, itu kan kelihatannya siluet ya. Ya. Bisa kasih warna jadi ada motif kayak lukis akhirnya. Oh. Dan itu kebetulan pernah saya bikin gitu, ada turis yang suka juga. iya. Ini kan apa namanya, kerajinan tangan lah ya, Iya, handicraft enaknya. gitu ya. Nah, ini kalau misalnya pesen, aku pengen motif yang sama. Sama. Jumlahnya dua dosen gitu bisa. Insya Allah bisa. Tapi butuh waktu lama. Enggak, Hah? Ini Cepat cepet. lah ini. Cepat ya. Berapa menit? Dan
Ada berubah-berubah dikit dong pastinya desainnya ya, karena kan memang ini bukan mesin ini gitu kan ya. Handmade. Kalau handmade itu insya Allah nggak mungkin. Ya memang harus customize lah ya. Iya. Makanya handmade itu pasti mahal karena itu. Karena itu eksklusif kan, nggak bisa sama jumlah banyak gitu. Terus ini yang di depan ini apa lagi? Yang punyanya Bu Khalifa yang apa? Bu Ida. Saya ini produk saya kebetulan 2 ini. ada craft, sulam saya juga bisa, karena saya kan lahirnya dari Pekrindo. Pekrindo lahirnya Pekrindo dari sulam. Jadi saya sulam juga bisa. Ibu lahirnya dari Pekrindo, bukan dari ibunya ini. Oh, dari ibu saya. Ibunya dulu itu pendiri Pekrindo. Wida berarti. Ibunya ayah dan ibu, dari ibunya. Loh, ibunya Bu Khalifa ini dedengkotnya, foundernya. Gitu ya. Iya, makanya lahir dari Pekrindo. Itu maksudnya. Saya UKM-nya lahir dari Pekrindo. Oh, itu loh dijelasin tuh loh. Iya benar. Gitu. Iya. Saya Jadi sulam juga lahir bisa. UKM-nya saya dari Pekrindo. Ini by the way, Bu Ida, Bu Khalifa dan Bu Tamara semuanya Surabaya? Saya Surabaya, Bu Ida sama Bu Tamara Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, iya. Kalau non saya kalau UMKM di Sidoarjo gimana yang mengenai? Loh, Ibu. Tidak. Enggak mengenai kerajinan craft ini. Apakah juga sama seperti di Surabaya atau gimana? Iya, ini untuk kerajinan yang anggota kami khususnya ya, Pak. Iya. Untuk Pekrindo itu dari Sidoarjo UKM-nya lebih banyak untuk handicraft ini. Handicraft, ya. Iya. Ada yang olahan kain juga seperti Mbak Tamara ini, Shibori bisa. Oh. Mungkin sahabat-sahabat Merkuri juga penasaran karena tadi disebut-sebut ini Fred, apa namanya pameran payung. Oh, iya. Bukain payungnya po. Tak buka ini. Spill dikit lah payungnya karena tapi janji lo ya. Iya. Ketika saya buka payung jangan ditabuh. Enggak. Freddy pergi ke pasar. Ya. Enggak. Kok tahu aja kamu, Fred? Saya sudah tahu. Iya, enggak. Pasti gitu. Enggak. Kali ini enggak karena payungnya dan ini harganya enggak murah ya harganya ya. Sudah siap? Ya, iya. Ada yang menunggu saya pakai itu ya. Anak produksi sudah mau saya. Ya, oke. Ini keren ya. Dalamnya juga keren Fred itu ya. Keren dong. Itu apa namanya? Benang-benang itu ya. Rajutan benang-benang itu ya. Benar ya Mbak Tamara Ini ya? sulam pita. Itu sulam ada pita sulamnya. Itu. Campur. Oh, ada sulam ada. Sulam benang. Sulam benang, Sulam pita. Embrio, dandy apa? Embroider. Embroider. Parah gak? Embroider. Oh, embrio dandy. Embroider. Embroider. Oke. Embroider. Embroider. Wis angel Bu. Tapi ini harganya 1,8 sampai 2 juta ya. Mahal. Udah jangan lama-lama, nanti kalau rusak kamu ganten ini punya uang tak kamu. Harganya mahal karena sampai nggak tidur Pak. Oh, iya. Kreativitasnya yang bikin mahal Pak. Betul. Iya. Craft itu kan memang menjual kreativitas. Betul. Ya. Bu Ida kalau boleh tahu Pekrindo sendiri kegiatan rutinnya apa aja Bu yang selama ini sudah berlangsung begitu? Kita ada ikut basar, kalau memang ada linknya untuk basar kita ikut basar. Juga kita tiap bulan itu ada untuk pengurus sendiri, ada untuk akumulasi kegiatan sejauh ini sampai di mana, dan setahun itu kita ada general meeting untuk anggota. Kalau untuk pengurus per 3 bulan dan untuk ketemuan, anggota ya. Setahun sekali. Setahun sekali ya. General meetingnya. General meetingnya setahun sekali. Tapi kalau kegiatan-kegiatannya sebulan sekali selalu ada kegiatan. Belum tentu ada Pak. Belum tentu ada ya. Tergantung dari kita, ada dari dinasnya kan, biasa kita kan binaannya dari dinas koperasi. Kadang ada dinas koperasi undang untuk kita ikut seminar. Nah itu nanti undangannya nanti diserahkan ke kami, nanti kami yang open listkan ke anggota. Begitu. Gitu. Tapi kalau untuk anggota sendiri kami itu kebanyakannya untuk kegiatan sosial. Umpamanya kegiatan sosial, teman kita ada yang sakit atau kita bentuk baru-baru ini kita ada bikin pelatihan di Royal. Itu kita bikin tidak tiap bulan sih, rencananya per 2 bulan kita bikin pelatihan dari anggota untuk umum juga. Dari anggota, jadi anggota kami yang jadi mentor, terus kita nanti
infokan ke umum. Nanti kalau warga umum yang mau ikut selain anggota bisa, tapi berbayar. Oke. Nah kalau dari anggotanya sendiri untuk meningkatkan skillnya seperti apa? Nah itu tadi Pak, kita jalurnya ke pelatihan. Pelatihan yang diadakan sama dinas atau yang adakan kita sendiri, Pekrindo sendiri untuk anggota kami. Ya seperti kemarin sudah jalan itu diadakan bros clay. Itu kita adakan pelatihan bros clay dari mentornya anggota kami. Terus untuk anggota kami, pesertanya anggota kami. Tapi ada juga yang umum. Tapi Pekrindo ini masih membuka kesempatan untuk orang ingin bergabung boleh ya? Masih. Syaratnya apa aja? Saat ini, ya itu harus punya produk. Itu terutama itu karena kita ini di Pekrindo tergabung dari beberapa UKM, ibu-ibu UKM. Sejauh ini masih anggotanya perempuan semua. Belum ada laki-laki. Ya, kan disebut perempuan. Awalnya memang asosiasi perempuan. Lalu kemudian kami buat legalitasnya Pekrindo itu. Tapi tetap dari awal sampai sekarang anggotanya 100% ibu-ibu UKM. Oke. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau ada bapak-bapak yang mau join boleh ya. Keburu malu Pak. Malu sendiri. Ya. Malu sendiri. Kalau ketemu sama ibu-ibu. Karena Pekrindo heboh Pak. Ya, kumpulan emak-emak. Masih suka tiktokan kita Pak. Kalau ketemu ini seru, jadi suka tiktokan. Ada teman kita memang sukanya tiktokan, jadi kita ngikut saja. Penting happy Pak. Siap. Baik, kita happy dulu dengan iklan. Nanti kita lanjutkan kembali untuk sesi yang terakhir ya. Siap, Pak Li. Tadi kan disampaikan gitu ya sebelum kita break ke terakhir ini, kalau bapak-bapak agak sulit masuk ke Pekrindo karena kata Bu Kholifa, mak-maknya heboh. Iya. Ini 3 aja udah heboh nih. Udah penuh ini. Iya kan? Bayangin ini. Coba payungan, Kak cukup payungan. Artinya payung teduh nanti. Iya. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury. Ya. Apa aja? Sebentar, ini ada Mbak Melinda. Terima kasih ya Mbak Melinda. Apakah sulam pita bisa diajarkan dengan mudah kepada pemula yang belum pernah bisa sama sekali? Ya. Bisa, sangat bisa. Mudah ya? Mudah. Oh, mudah. Kalau gitu saya daftar Freddy bisa ya? Bisa. Saya maunya sulam alis. Nanti dari situ alismu bisa buat sulam sendiri, Fred. Iya, brodol. Oh gitu ya. Kenapa mudah? Maksudnya supaya orang kan mudah loh, ya mudah bagi yang sudah bisa. Nah, kenapa itu mudah diajarkan? Kuncinya kemauan. Oh gitu. Kalau Mbak Bu Ida apa? Terutama tangan harus luas. Tangan harus luas. Iya, karena sulam kita kan dia melekuk gitu ya. Melekuk. Jadi ini kalau awal kita kasih pelajaran sulam pita itu awalnya kita kasih yang ringan-ringan supaya tangannya tertata dulu, terlatih dulu untuk terbiasa dulu. Pola Oke. Bikin pola ya. Nah kalau misalnya ini ada Mbak Melinda atau teman-teman yang lain yang kemudian dengerin talk show ini gitu ya, terus kemudian ngubungin Mbak Tamara, Mbak Kholifa atau Bu Ida, saya pengen diajarin dong, boleh nggak? Bisa, sangat bisa. Oh sangat bisa, iya. Oke. Kami siap untuk membantu. In-house atau datang ke sana? Bisa in-house, bisa juga pada saat kita mengadakan pelatihan. Tapi kalau in-house kita biayanya agak mahal ya, karena kan transportnya untuk mentornya sendiri. Kalau untuk pelatihan-pelatihan itu juga berbiaya nggih Bu? Iya, berbiaya juga. Cuman berapa? Biayanya minimal 50.000. Minimal. Itu sudah dapat bahan. Bahan dan sampai bisa? Kalau sampai bisa itu bertahap Pak. Kalau awal kita untuk mengawali itu dasarnya dulu agar ini tangannya bisa luas dulu. Jadi untuk tahap selanjutnya nanti kita buat pola. Jadi ada gradasinya ya, ada tahapannya ya. Pertama itu seling kecoblos dulu, kurung luas soal itu. Kenal dulu Pak. Pertama tuh kenal dulu tusukannya, tusukannya bagaimana. Tusukannya. Ada tusukannya Pak. Ada tipe-tipe tusukannya tuh ada. Ada yang nyamping, ada yang dari atas, dari bawah gitu ya. Terutama dari bawah memang. Iya ngeri. Bu Ida ngeri. Tusukannya Ibu ya. Tusukan jarumnya maksudnya Pak. Oh iya. Dari tadi kan kita bahas sulam. Itu Masih berjelas.
Tusukan dari bawahnya yang utama. Nah itu bertahap Pak, nggak bisa langsung. Memang sulam pita itu perlu perkenalan dulu, bertahap. Iya. Yang penting kata Bu Khalifah tadi itu ya, yang penting kemauan. Ya. Karena mau dilatih berapapun kalau misalnya nggak punya kemauan ya nggak akan luas-luas ya. Apalagi nusuknya nggak pas gitu kan ya. Terus Iya. Iya kan. Kalau kolektif berapa orang minimal? Kolektif kami biasanya 30 orang ya Mbak. Bisa 30 orang grup maksimal gitu ya. 30 orang. Karena kalau lebih dari itu biasanya nanti nggak fokus nanti kalau sudah lebih banyak dari itu. Bu Ina kalau sampai bisa gitu biayanya sampai berapa Bu? Ngapunten kalau misalnya boleh dapat bocoran. Misalnya, 50 itu langsung kan bisa. 50 itu kan sesi awal gitu ya. Iya, Nah kalau misalnya tahap berikutnya sampai bisa Berapa sesi lah? dari awal sampai itu berapa sesi dan itu biayanya berapa Bu? Kadang 2 sesi sudah bisa Pak. Oh 2 sesi berarti Kadang 100 jadi ribu lah ya. kurang lebih 200 100.000. lah sudah bisa. 200.000, oke. Yang penting tadi lo meremlek tusuknya. Maksudnya menghayati polanya. Diperjelas lagi Pak Freddy. Itu Mbak Melinda ya. Lagi? Kemudian ada satu lagi nih dari Mbak Maya Sari, Mbak Sari. Apakah di Pekrindo mengadakan kursus untuk sulam atau jahit bagi pemula? Ada ya. Ada. Ada. Yang tadi kami sebutkan. Iya. Sulam tuh sama jahit beda ya? Beda Pak, beda. Jahit ada juga? Enggak ada ya kalau Kalau jahit ya? jahit nggak ada. Belum ada, Pekrindo belum. Jahit nggak ada karena itu nggak masuk ini ya apa? Pakai mesin kan bukan masuk kerja. Ada anggota handicraft. kami, Ada anggota bisa kami. jahit, Ada. tapi Bisa jahit. Pekrindo selama ini belum ada pelatihan jahit. Pelatihan jahit menjahit Karena belum biasanya kalau jahit itu harus dari dasar banget Pak. Banyak yang ini tahap-tahapnya banyak kalau jahit. Bikin pola. Bikin pola, desain. ya? Iya. Makanya kita nggak bisa ikut Pak Odi. Iya, Karena soalnya- kita kakek pola. Iya. Saya situ KI Iso kan kaya, kan kaya. Apalagi gini, Fred, jahit itu Apa itu? susah. Kenapa? Kalau melenceng jadi jahat. Kan ngamuk jahat Makanya, ya. kita kan nggak terima di sulam, kita ganti sulap. Tuh. Ya. Itu jawabannya ya. Kalau jahit belum ya, Bu Maya Sari ya. Kalau misalnya untuk kursus sulam itu sudah. Dan itu apakah terjadwal atau seperti apa kalau kursus-kursus seperti ini di Pekrindo? Biasa kami terjadwal 2 bulan sekali. Selalu ada, Bu? Insya Allah. Untuk tahun ini kami rencanakan untuk 2 bulan sekali adakan pelatihan. Nah, kalau sekarang saya ke Mbak Tamara. Kalau misalnya orang lihat payung jenengan tadi itu gitu, mungkin bisa ya. Orang lihat payung jenengan gitu, terus kemudian pengen bikin gitu. Apakah jenengan Mengajar. mau mengajari? Mau, monggo. Oke. Kita siap berbagi ilmu. Siap berbagi ilmu ya. Berapa Apalagi- untuk biayanya juga? Ada biayanya kah? Ada. Oh, ada Itu ya. kalau payung itu sebetulnya tekniknya juga sulam pita tadi, cuman medianya aja yang beda. Jadi kita kalau payung kan kita ada. Tapi itu kan konsep. rangkanya udah ada ya, kita tinggal Ada, beli ya. Sudah beli Iya. rangka, cuman kalau biasanya kalau Kainnya. payung ini kan ada konsepnya, ada temanya. Kalau tahun ini pakai tema apa? Jadi kita menyesuaikan teknik yang dipakai apa aja. Itu kan ada sulam benang, ada sulam pita, ada hand embroidery kan karena menyesuaikan dengan temanya begitu. Hand Jadi embroidery. ini kalau di sulam pita ini tekniknya maaf teknik mahir gitu. Oh, hanya mentor yang bisa ini. Sama tekniknya sama yang Fred, awal kamu kalau sama. bisa bikin kayak gitu tak beli 3 juta, Fred. Apa itu? Itu bikin kayak gitu. Mending jenengan tak kasih 5 juta bikin. Loh. Yati akan beli 10 juta kalau kamu bisa. Lah, sumbung-sumbungan lah. Iya. Oh, tapi bisa ya. Iya, bisa. Mbak, itu kalau- Lelang-lelang. Awalnya dari sulam pita tadi. awalnya dari sulam pita. Iya. Oke, nanti meningkat baru bisa bikin itu. Betul, iya. Nah, kalau misalnya sulam pita udah oke untuk bisa bikin kayak gitu, menyelesaikan satu itu Berapa bagi pemula butuh waktu berapa lama? Itu saya kan nyambi namanya ibu rumah tangga ya. Selesai masak, selesai nyuci, saya baru bikin itu sekitar 2 minggu baru jadi. 2 minggu baru jadi. Kalau fokus berapa hari? Kalau fokus mungkin jenuh mas. Loh. Kalau fokus setiap hari ngerjain itu jenuh. Oh, gitu Pasti ya. tinggal Harus pergi di dulu iya, gitu. iya. Seminggu lah, seminggu jadi. Seminggu. Kalau pas lagi pameran gitu bawa berapa biasanya? Saya cuman kan kalau pas pameran kan
pas event itu kan di lomba itu ada tema ini, saya cuman bawa 2 aja kan, satu tema itu kan bawa 2 gitu. Bawa berapapun boleh, cuman kalau bawa banyak bikinnya juga. Iya betul. Selama ini sudah pernah menjual belum? Sudah. Dan ada yang laku yang tadi itu 1,8 sampai 2 jutaan gitu ya, harganya. Pas festival pertama saya bawa 2, yang kedua bawa 2. Laku satu-satu. Oke. Ini juga termasuk loh Pak Aldi, produknya Bu Tamara juga. Iya, Sasiko produk saya. Ini kalau Bu Khalifa cuma 2 ini ya, kaos ini ya, sama kue-kue tadi itu ya. Ya, saya sebenarnya kebaya pengantin. Oh, kebaya pengantin. Iya. Cowok bisa? Bisa, satu. Kebaya maksudnya? Bikin ya, saya bikin kebaya, bikin beskap. Bikin kan Freddy Pak. Enggak apa-apa, saya pernah punya pelanggan segini. Loh. Bukan mengarah ke orang yang kebaya, malah ke size-nya ya. Ya Allah, Pak Adi menggiringnya. Jadi size-nya. Lah, beliau sendiri yang ngomong. Iya. Jadi saya Pak Adi pernah punya pelanggan segini. Jadi jawabannya Bu Khalifa mewakili artinya Pak Adi. Iya. Oke. Oh, jadi kebaya juga bisa ya? Bisa. Dan Mbak Bu Khalifa juga menerima kalau ada yang pengen belajar kayak begitu. Monggo. Boleh. Saya malah suka kalau ada orang yang mau belajar karena saya suka orang yang mau maju, mau pinter. Ibu-ibu harus pinter. Hari ini ya. ibu-ibu nggak bisa apa-apa. Aduh. Dari gini gitu ya. Iya, mama. Ya, sekarang kita balik lagi ke ini filosofi di awal mungkin ya. Kriya ini kan handicraft ini kan bukan seperti Mamin ya. Kalau yang ngerangkep, ada yang ngerangkep Mamin juga, Bu? Ada. Beda. Semua ngerangkep. Nggak usah ditakok ya. Angel. Tapi sorry, kalau misalnya mewakili teman-teman yang di craft gitu ya. Kan usaha itu kan selalu butuh perputaran cepat gitu ya. Artinya lakunya cepat, terus duitnya bisa ini. Nah, kalau craft itu kan nggak bisa seperti itu ya. Iya. Nah, apa yang waktu itu melatar belakangi satu-satu ya? Jawabannya nggak boleh nyontoh. Mbak Tamara, untuk menekuni craft ini apa karena memang hanya sekedar hobi begitu, atau karena apa ya? Oh enggak, kalau saya yakin ini kalau asal ini bagus gampang menjualnya. Gimana Mbak? Pertamanya hobi ya. Saya tuh suka sekali sesuatu yang indah-indah, yang cantik-cantik, bikin apa-apa ya. Pertama paling enggak itu saya pajang di rumah. Dari rumah saya agak rame gitu. Tapi berikutnya ternyata ada teman ke rumah datang, oh kok bagus, akhirnya beli. Kok bagus, akhirnya beli. Terus saya posting di status, di Facebook, laku di IG gitu ya. Ada aja yang ada yang nanya gitu. Oke. Itu jadi awalnya dari hobi dan kemudian ternyata kok dilala hobinya menghasilkan duit. Akhirnya ditekuni benar gitu. Kalau Bu Ida, seperti apa Bu dulu awalnya Bu? Deng. Iya, sama dengan Mbak Tamara. Iya. Saya awalnya itu kan ikut pelatihan Sulampita ya. Tahun berapa itu Bu? Tahun sekitar 2018 itu. 2018. Iya. Oke. Dan kemudian saya pulang, terus saya berlatih di rumah. Sepertinya saya punya passionnya di sini. Senangnya di sini, bakatnya di sini. Dan kemudian waktu itu ada teman saya enggak tawarin sih. Saya masukkan di Facebook sama dengan Mbak Tamara. Terus dia custom ke saya. Saya minta hijab saya dibikin Sulampita, dan awalnya seperti itu. Akhirnya saya buat Sulampita itu kreasinya ke hijab. Ke hijab. Sekarang ininya mainnya lebih ke hijab ya, yang banyak ya. Iya, karena permintaannya untuk hijab itu agak banyak. Omset lumayan Bu. Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Orang kaya semua loh. Iya, makanya Amin. Silakan. Kalau Bu Khalifa seperti apa Bu dulu? Kalau saya dari awalnya dulu Mamin dulu ya. Bukan, saya dari ini dulu. Lahir dari tadi berkelinding. Saya dari kedulang lagi. Awal saya justru dari payet itu, terus saya terjun ke kebaya. Dari kebaya akhirnya saya 17 tahun saya menekuni kebaya itu. Jadi sampai fashion show. Iya. Dan itu bikin ya? Bikin sendiri. Jadi mereka sama nyewain juga ya? Kalau nyewain enggak, saya jadi pengantin-pengantin gitu ya. Pernah yang kayak ya Afi itu pakai baju saya semua. Terus Omes itu ibunya pakai baju saya. Keren. Cukup. Oh,
cukup toh Pak. Mungkin saya dari seni dulu. Bapaknya Om Isu kamu bisa kok. Saya suka seni. Saya suka seni. Kenapa seni? Saya suka seni, saya kembangkan ke kreativitas. Kenapa enggak saya jadikan duit? Duit gitu ya. Oke. Berawal dari saya suka seni. Makanya tadi Bu Khalifa ketika Bu Khalifa pindah ke kerajinan ini ya, setelah dapat konsumen yang segede saya tadi mungkin ya. Wow. Kali dapat yang gede mantap. Agak susah juga bikin kepaya yang untuk orang jumbo. Agak susah. Melorotan ya Bu ya? Bukan. Gimana caranya supaya orang yang jumbo itu bisa kelihatan langsing dan ayu pakai kebayanya? Keren. Langsing dan ayu. Berarti nggak bisa saya pakai. Yang luas iya. Kalau Freddy di kayak apapun nih gak bisa luas Fred, nggak mau cowok kok. Saya tuh biasanya pakai kertas kado. Mau puas. Origami. Sama daun pisang. Dikira brengkesan. Mas Freddy mau nanya, kalau nggak bukan brengkesan kalau Mas Ferdi. Botoan. Botoan. Malah nemen di bae. Simbuan di bae. Mas Freddy mau nanyain lagi ke ibu-ibu kita. Oke, saya mau tanya, kan ini kan ada momen Ramadan. Tadi kan semua sama ya, Mamin sama Craft. Ketika ada pilihan untuk mengisi di bulan Ramadan, pilih Craft atau pilih Mamin? Saya pilih Mamin. Mamin dong. Saya juga Mamin. Mamin ya. Artinya darinya Amin. Mamin semua ternyata, sama ternyata ya. Iya. Tetapi menarik ya untuk terima kasih sudah berkenan hadir ibu-ibu hebat kita ini. Mungkin satu persatu lagi mulai dari Bu Khalifa aja. Apa yang bisa Ibu sampaikan sebagai sebuah penyemangatan, karena talkshow kita ini kan didengarkan oleh ditonton juga oleh teman-teman UMKM ya. Ada mungkin yang kelasnya baru memulai, yang butuh penyemangatan. Nah, sebagai penutup, sebagai closing statement, Bu Khalifa apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman UMKM supaya mereka bersemangat, terutama yang craft? Di craft. Saya berharap ibu-ibu lebih berkreasi, lebih jangan malu belajar. Jangan malu belajar. Berkreasi, belajar, dapat cuan. Gitu ya. Cuan itu pasti dapat asal ada kemauan. Untuk belajar terus dan berkreasi tadi itu. Oke. Kalau Ibu Ketua sekarang, ini Ketua tau ya? Ketua. Udah main-main, Fred. Siapa itu? Kalau saya sih, saya lebih cenderung ke agar wanita Indonesia selalu upgrade kreativitasnya. Jangan berhenti dalam satu titik saja. Jadi kita selalu upgrade, barangkali ada kreativitas lain yang bisa kita coba. Apa salahnya kita coba untuk menggali potensi kita dan juga menghasilkan cuan. Oke, ujung-ujungnya cuan juga ya. Sekarang saya yang terakhir ke Bu Tamara. Gimana Bu? Buat perempuan-perempuan, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk kita berkarya, karena perempuan yang punya karya itu keren. Wes. Kalau ini tanpa cuan tadi, yang berdua cuan. Keren, apalagi cuannya dapat gede. Duit. Dapat duit, jauh lebih keren. Oke. Bonusnya dapat duit. Oh iya, bonusnya dapat duit ya. Oke. Baik, teman-teman, ibu-ibu terima kasih banyak dari Pekrindo, Ibu Ketum ya, Bu Ida, kemudian Bu Khalifa dan Bu Tamara. Sehat-sehat terus ya Ibu ya. Tetap semangat, mudah-mudahan makin hari makin naik kelas. Kalau udah jadi orang kaya jangan lupain saya sama Freddy ya. Insya Allah. Tadi udah bikin payah tadi loh. Iya, paling nggak kirimi payung lah. Atau ditolo lah, tapi kalau dikasih. Jangan Pak, kalau payung apa dulu? Wah, itu payung apa Fred? Payung teduh. Takut kalau payung putih. Jangan dulu Pak. Oke. Fred, kita mesti pamit juga ya, karena sudah cukup waktunya, dan terima kasih untuk sudah menemani saya Fred. Iya, sama-sama Pak Ali. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Terima kasih sahabat UMKM. Sampai jumpa.